Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana adik-adik kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, tetap semangat belajar, walaupun kalian sekarang belajar mandiri di rumah. Dan kita semua selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi Bahasa Jawa kelas 8 semester 1 KD 3.3, yaitu materinya adalah wawancara. Tapi sebelum masuk ke materi, di dalam video ini saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tetap akan saya padukan menggunakan bahasa Jawa karena ini adalah materi bahasa Jawa. Oke, langsung saja. Materinya adalah wawancara. Pertemuan pertama, kalian harus paham terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan mengenai materi. Dan selanjutnya nanti akan ada kuis atau pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita belajar pada materi kali ini? Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks wawancara. Ya, mengidentifikasi struktur teks wawancara. Tujuan yang kedua adalah menganalisis unsur kebahasaan teks wawancara. Dan tujuan yang ketiga adalah melakukan wawancara dengan santun. Jadi 3 ini adalah tujuan kita belajar materi wawancara. Selanjutnya, masuk ke materi. Ya, diperhatikan, disimak ya dengan seksama agar kalian paham tentang materi ini. Oke, kita mulai materinya. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Apa toh pangertene wawancara kuwi? Wawancara yaiku kagiatan dialog antarane pewawancara utawa wong sing golek informasi lan narasumber. Jadi wawancara adalah kegiatan berupa dialog antara orang yang mencari informasi dengan narasumber. Itulah pengertian dari wawancara. Selanjutnya, sopo sih pewawancara iku? Siapa sih pewawancara itu? Pewawancara yaiku pawongan sing golek informasi, dene narasumber yaiku wong sing dadi sumbere pitakonan. Wong sing dianggap mumpuni, sing dianggap ahli, kuwi diarani narasumber. Jadi pewawancara itu adalah orang yang mencari informasi. Kalau narasumber yaitu orang yang menjadi sumber pertanyaan, yaitu orang yang dianggap ahli di bidang tertentu. Selanjutnya, wah ini harusnya narasumber ya, bukan pewawancara ya. Ini seharusnya narasumber. Narasumber yaitu orang yang paham semua informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Wong sing ngerti sekabeh informasi sing dibutuhake. Ini dinamakan narasumber. Ini salah ini, bukan pewawancara tapi narasumber. Oke, selanjutnya tujuan wawancara. Apa sih tujuane wawancara iku? Tujuane wawancara yaiku golek warta, informasi, katerangan ngenani sawenehe bab kanggo keperluan tertentu.
Kalau di bahasa Indonesia kan, tujuan wawancara adalah mencari berita, informasi, keterangan terhadap semua bab untuk keperluan tertentu. Ya. Itu adalah tujuan wawancara. Di dalam wawancara, kita harus menyusun yang namanya teks wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan teks wawancara? Teks wawancara yaiku teks sing nggambarake pacelaton utawa dialog antarane pewawancara karo narasumber. Jadi teks wawancara adalah teks yang menggambarkan percakapan atau dialog antara pewawancara dengan narasumber. Oke, sampai di sini paham? Kalau belum paham silahkan diulangi membacanya mulai dari pengertian wawancara, apa yang dimaksud dengan pewawancara, apa yang dimaksud dengan narasumber, apa sih tujuan wawancara, dan apa ya itu teks wawancara. Silahkan dibaca kembali. Selanjutnya, struktur teks wawancara. Struktur adalah urutan, susunan. Jadi harus urut, ya, tidak boleh dibolak-balik. Itu adalah struktur. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah klasifikasi atau definisi. Yang ketiga adalah deskripsi bagian. Identifikasi adalah perangan utawa bagian teks sing nerangake titikan utawa ciri-ciri barang, tondo, lan sapanunggalane. Identifikasi adalah bagian dari teks yang menerangkan tentang ciri-ciri barang, tanda, dan lain-lain. Klasifikasi utawa definisi yaiku perangan teks kang monto-monto utawa milah manut jinise utawa kelompoke. Kalau di dalam bahasa Indonesia, klasifikasi adalah bagian teks yang membagi atas dasar jenis atau kelompoknya. Itu adalah klasifikasi. Selanjutnya deskripsi bagian, yaiku perangan teks sing nerangake gegambaran sing luwih rinci lan cetha. Bagian teks yang menerangkan gambaran yang lebih rinci dan lebih jelas itu adalah deskripsi bagian. Sampai di sini sudah paham mengenai struktur teks wawancara? Kalau belum paham silahkan dibaca kembali, dipahami. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kuis atau pertanyaan yang harus kalian jawab pada pertemuan kali ini. Kuisnya adalah coba wacanen buku Kirtya Basa. Coba wacanen buku Kirtya Basa, kaca 50 nganti 51, ngenani teks wawancara kanthi irah-irahan home industri kripik gedang agung. Banjur tintingono strukture teks wawancara kasebut. Saya ulangi. Coba wacanen buku Kirtya Basa, kaca 50 nganti 51, ngenani teks wawancara kanthi irah-irahan home industri kripik gedang agung. Banjur tintingono strukture teks wawancara kasebut. Coba baca buku Kirtya Basa, nanti kalian download ya. Ada e-booknya, kalian download buku Kirtya Basa kelas 8 halaman 50 sampai dengan 51 yang membahas tentang teks wawancara dengan judul Home Industri Kripik Gedang Agung. Lalu kalian analisis struktur teks wawancara tersebut. Itu adalah kuis atau tugas kalian setelah mendengarkan dan mengikuti materi pertemuan pertama ini. Oke, matur nuwun.
Itu tadi adalah materi pertemuan pertama yang membahas tentang pengertian wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Apa sih yang dimaksud dengan narasumber? Terus tujuan wawancara itu apa dan teks wawancara itu bagaimana? Oke, sampai di sini dulu materi pertama ini ya. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan kuis tadi ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.